Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan besok tanggal 25 Februari 2022. Jadi hari ini memang spesial ya, dalam arti kemungkinan pada panik ya, karena Rusia sudah memerintahkan untuk operasi militer di dua wilayah yang memecahkan diri ya, atau yang kental dengan pemberontak ya. Jadi Putin sudah memerintahkan untuk operasi militer di Luhansk dan Donetsk ya. Dua wilayah ini juga dideklarasikan sebagai independen dari Ukraina ya, seperti itu ya. Jadi dengan adanya statement ini dan action juga ya, tentaranya juga sudah mulai bergerak masuk. Di sanalah udah pada mulai panik ya. Jadi harga minyak mentah ya, itu dia mulai naik. Kemudian kalau kita lihat harga gas juga mulai naik juga ya. Emas terbang ya, tinggi ya. Jadi yang trading emas hari ini harusnya profit ya kalau long ya, kalau buy ya posisinya ya. Jadi bagaimana dengan IHSG kita ya? Apakah kita juga harus ikut-ikutan panik ya, seperti itu ya. Jadi mungkin sebelum bahas mengenai sahamnya, saya akan bahas dulu mengenai IHSG-nya ya, indeks kita ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini memang sebelumnya IHSG ya, hari ini kalau kita lihat dia sempat sebentar higher high ya di sini ya. Jadi 6929,899 ya, dia sempat higher high dari sebelumnya ya, seperti itu ya. Kemudian dia koreksi. Sebenarnya kalau kita lihat posisinya untuk IHSG ini ya, dia sebelumnya dia sideways ya, sideways-nya di antara sekitar ini ya. Saya gambarkan lagi, mungkin sebelumnya sudah saya bahas tapi hilang ya. Kurang lebih sekitar 6.500 sampai dengan 6.700-an ya. Jadi dia kemudian dia breakout ya kan. Ini 6.700 lah kurang lebih ya, seperti saya gambar sebelumnya ya. Jadi dia kemudian breakout, dia testing ya, dia berhasil mantul ya, dia higher high. Jadi kali ini dia akan berusaha untuk testing area supportnya 6.700. Kalau dia gagal ya, dia akan testing berikutnya di 6.500 ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau kita bicara mengenai IHSG, sebenarnya sih kalau kita lihat di sini ya, ini dia masih cukup bagus ya uptrendnya ya, kalau bicara mengenai indeksnya ya, bukan mengenai saham-saham yang big caps atau blue chip ya. Kita bicara mengenai indeksnya atau IHSG-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya selama IHSG ini dia bertahan di atas 6.300 masih cukup wajar ya. Koreksi maksimumnya, prediksi saya di 6.300 itu koreksi maksimumnya, karena sejauh ini fundamentalnya untuk Indonesia dia tidak terdampak ya terhadap konflik Rusia dan Ukraina ya, apalagi dengan NATO ya. Jadi di sini mungkin yang terdampak hanya harga minyak mentahnya aja atau gas ya, seperti itu ya. Jadi ada beberapa saham naik ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya koreksinya memang tajam tapi masih cukup wajar ya, karena trennya masih cukup bagus. Dan di sini saya hanya memberikan saran, kita jangan terlalu panik ya. Jangan tiba-tiba kalau sahamnya itu belum kena trailing stop atau belum kena stop loss, tiba-tiba Anda jual ikutan panik ya, seperti itu ya. Jadi yang benar itu kita nggak perlu panik, kita fokus ke portfolio kita masing-masing ya. Saham yang ada di portfolio kita masing-masing atau watchlist kita ya. Kalau kita mau buy, watchlistnya kalau sudah kena ya buy. Tapi kalau misalnya gagal ya pasang stop lossnya dulu ya, seperti itu ya. Jadi di sini saya akan berusaha, saya tidak mau mengecilkan enggak ya, tapi saya nggak mau membuat orang panik juga. Tadi sempat ada beberapa yang komen di grup ya, IHSG hancur terus pada ARB berjemaat atau gitu seperti itu ya. Jadi sebenarnya sih saran saya masih tetap sama, jangan terlalu panik, fokus saja kepada saham-saham yang sudah ada di portfolio atau di watchlistnya ya. Baik, saya mulai langsung dari yang pertama adalah Adaro Energy Tbk. Kalau kita perhatikan di sini Adaro Energy Tbk dia masih naik ya, seperti itu ya. Jadi garis-garisnya sudah saya berikan ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya, naik ke atas 2.300 boleh tambah lagi, naik ke atas 2.400 tambah lagi atau average up. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas swing hanya di sini 2470 ya. Target price berikutnya di 2.600 dan 2.800. Jadi memang Adaro ini dia sebelumnya sideways ya. Area buy weakness sudah saya sebutkan ya di 2200 ya, atau maksimum di 2100. Kalau nggak kena ya harusnya di 2200. Kalau dia rebound ya kita buy ya, seperti itu ya. Jadi memang di sini dalam perjalanannya dia naik kemudian turun lagi. Tapi kalau saya sudah sebutkan sebelumnya ya,
Kalau sudah buy on weakness di 2200, stop lossnya ya pasang di 2100. Harusnya belum kena ya, karena ini di sini low-nya 2110, belum turun ke bawahnya ya. Seperti itu ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 2300 tambah lagi, naik ke atas 2400 tambah lagi. Disinilah kita mulai pasang trailing stopnya di 2300 dan maksimum stop lossnya di 2200 atau 2100 ya maksimum ya. Kalau kita nggak mau loss ya 2200 ya, seperti itu ya pasangnya ya. Kemudian kalau kita lihat di sini apakah boleh buy kalau yang belum punya. Kalau mau buy sekarang boleh saja, tapi bertahap aja ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2410 yang mana adalah high-nya hari ini ya, boleh tambah lagi atau average up naik ke atasnya ini ya. Ini ada swing high di sini 2470 tambah lagi. Jadi kita belinya bertahap aja atau sistemnya average up ya. Kalau dia naik tambah lagi. Tapi kalau turun jangan di average down ya. Seperti itu ya. Pasang trailing stop dan stop loss. Jadi di sini sejauh ini masih sideways, dia siap-siap untuk breakout ke atas ya. Masih ada peluang. Jadi menurut saya sih kalau efeknya perang ya, kalau misalnya benar terjadi ya, itu ya harga minyak mentah, kemudian ya juga batu bara juga kecenderungan kemungkinan akan naik ya, seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi kita fokusnya di pergerakan harga sahamnya aja, support dan resistennya, bukan terhadap beritanya. Kalau misalnya direspon negatif, orang-orang pada keluar dulu ya, kalau udah kena trailing stop atau stop loss ya kita jual dulu ya. Nanti kalau situasi sudah mereda kita buyback ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk ITMG. Jadi ITMG di sini dia breakout lagi ya. Saya sudah sebutkan kemarin ya di analisa saham harian. Naik ke atas 24.000 boleh tambah lagi setiap kelipatan 100 rupiah atau 200 rupiah. Maaf, setiap kelipatan 50 rupiah atau 100 rupiah ya, saya sebutkan seperti itu ya. Boleh tambah lagi. Jadi target terdekatnya di 26.000. Kalau yang mau buy sekarang yang tipe buy high sell higher ya silakan ya. Ini masih ada peluang untuk breakout ke atas 26.000 dengan targetnya di 27.750 swing high di sini ya. Jadi untuk ITMG ini masih cukup bagus uptrendnya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di low-nya hari ini atau di 24.000 ya, sesuai dengan garis yang sudah saya berikan. Kalau yang nggak berani buy sekarang, mau buy on weakness, areanya saya sebutkan di 21.400. Tapi karena dia sudah berhasil breakout lagi, naik lagi, maka kalau yang mau buy on weakness, kalau dia koreksi ya, kalau dia berhasil rebound, barusan kita buy, itu di area 22.500, itu yang terdekat ya. Kalau nggak berani buy sekarang. Tapi menurut saya sih ini masih ada peluang untuk naik. Tapi kita juga harus perhatikan di sini ya. Ketika dia sudah berhasil breakout dari swing high sebelumnya, dia kurang lebih sekitar 2 hari lagi dia masih naik, kemudian dia koreksi. Jadi kalau ini kita ukur dari sini dia breakout, ya 2 hari lagi mungkin besoknya masih bisa testing area 26.000, kemudian mungkin sideways dulu, dia breakout lagi ke atas ya, seperti itu ya. Jadi ini sejauh ini masih cukup bagus ITMG. Jadi jangan terlalu panik, jangan-jangan porto Anda yang punya ITMG terus orang IHSG-nya merah, orang-orang pada bilang oh ARB jual take profit dulu atau gimana, Anda ikutan panik, padahal ini masih bisa naik lagi, masih bisa ya. Nah, seperti itu ya, uptrendnya masih cukup bagus, kurang lebih seperti itu. Saran saya fokus kepada garis-garis yang sudah saya berikan di sini ya. Oke, lebih cukup. Berikutnya untuk TINS. Jadi TIMA juga ikut sentimen naik. Di sini garisnya sudah saya berikan. Naik ke atas 1560 boleh tambah lagi, naik ke atas 1600 tambah lagi. Nah ternyata dalam perjalanannya dia gagal ya turun ya. Jadi harusnya sudah pasang trailing stopnya. Kalau yang belum boleh pasang stop lossnya di 1495. Intinya di sini kalau dia masih bertahan di atasnya 1500 ya atau 1495 garis saya sebelumnya ya. Dia masih ada potensial untuk capai target lagi ke 1700 atau bahkan breakout ya. Di sini garis saya di 1695 ya. Saya sudah berikan ya. Bagi yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya. Trailing stop terdekatnya kalau kira-kira 1495 terlalu jauh ya pasang aja di 1550 ya. Trailing stop pertama. Berikutnya kalau dia turun di bawah 1495 jual dulu semuanya. Kalau yang mau buy on weakness tetap di area 1450 yang sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Jadi yang rajin ngikutin saya sudah mencatat pasang automatic order naik ke atas 1450 buy ya, naik ke atas 1495 tambah lagi, naik ke atas 1560 tambah lagi, naik ke atas 1600 tambah lagi, lumayan profitnya ya. Nah kalau perkara dia gagal harusnya sudah pasang trailing stopnya ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup ya. Jadi di sini saya kasih acuan untuk garis-garisnya untuk support dan resistennya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss, di mana kita average up atau buy up atau tambah lagi ya kalau dia berhasil breakout ke atas resistennya ya. Karena di saham itu kalau dia berhasil breakout ke atas resistennya dan bertahan di atasnya, dia akan membentuk resisten lebih tinggi lagi di atasnya ya.
Jadi kita bisa profit lebih banyak kalau kita tambah lagi atau average up. Memang akan menaikkan resiko kita karena harga average-nya naik. Tapi kan kalau posisinya masih uptrend ya, nilai rupiah profit kita kan bertambah karena kita nambah porsinya ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk PTBA. Jadi ini sudah saya bahas lama ya. Ini breakout ke atas 3000 saya sudah sebutkan. Mau buy boleh ya, targetnya 3100. Jadi masih cukup bagus. Mau buy sekarang boleh tapi jangan terlalu banyak. Target berikutnya dia akan berusaha naik ke atas 3180, dan kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3180, coba kita mundur ke belakang ya. Ini masih bisa naik lagi nggak Pak Sundar? Bisa ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini kurang lebih di area berikutnya resistennya 3480, terus berikutnya lagi di area 3710 ya. Kurang lebih seperti itu target resistennya. Jadi kalau kita lihat di sini dia masih dalam perjalanan naik ke atas, masih cukup bagus ya untuk PTBA. Jadi kita fokusnya ke portfolio aja yang ada di yang ada di portfolio masing-masing ya. Saham-saham yang ada di portfolio masing-masing. Jadi jangan panik terhadap marketnya. Bukan berarti kita mengabaikan market, enggak ya. Ya aneh aja kalau IHSG-nya turun dalam sedangkan saham Anda masih naik, apalagi hari ini higher low, higher high dan higher close sampai dengan sesi 1 break ya. Sekarang kan sesi 1 break. Kalau tiba-tiba Anda ikutan take profit atau jualan ya menurut saya sih aneh aja ya. Jual kalau kena trailing stop dan atau stop loss ya, dan atau ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya UNTR. Jadi ikut sentimen batubara, dia berhasil naik lagi 2450 ke atas buy ya. Sebenarnya untuk UNTR yang ikutin saya sudah lama saya sebutkan di 22350 ya. Ini area buy interestnya ya. Jadi kalau berhasil rebound atau naik buy, naik ke atas 22925 tambah lagi, naik ke atas 23600 tambah lagi, profitnya lumayan ya seperti itu ya. Jadi kalau di trading di saham itu jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu serakah juga ya. Ini garisnya sudah saya berikan dari awal ya. Jadi untuk average up tambah lagi. Nah di sini kalau sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 24175 dan 23600. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 25300, target berikutnya di 26325 dan ini berikutnya lagi di atasnya ya. Kalau kita lihat ini kurang lebih di area di puncaknya di 27.700 itu target price-nya. Masih memungkinkan naik lagi nggak Mas Sunar? Apa ketinggian atau enggak? Kalau kita bicara mengenai ketinggian ya, sebenarnya ini uptrend-nya masih cukup bagus ya seperti ini ya. Nah ini bakal kalau kita lihat breakout ke atas 27.700 dia tidak menutup kemungkinan ya, dia kemungkinan besar ya maksud saya ya, berarti tidak menutup kemungkinan untuk breakout. Jadi kemungkinan besar dia masih bisa breakout lagi, bisa naik ke atas sampai 35.000 bisa ya, atau bahkan ke 40.000 masih bisa. Jadi dia. Jadi kita jangan takut ketinggian ya, enggak ya. Kalau masuk sekarang ketinggian, ini buktinya sebelumnya di 2020 aja di masa pandemi yang masih aneh itu 28.475. Di 2021 dia sampai 27.700. Harga sekarang masih 24.600. Ya belinya strateginya bertahap aja ya, seperti itu ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan. Kalau nggak berani tunggu buy on weakness. Kalau misalnya 2350 terlalu bawah nggak dikasih, ya kemungkinan besar ya kalau dikasih koreksi sekitar area ini ya 23600. Artinya kalau dia turun di bawahnya 23600, kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atasnya 23600 barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 24175 tambah lagi, naik ke atas 24.650 tambah lagi, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk UNTR. Oke, berikutnya tuh Harum. Ya kan hari ini breakout. Jadi Harum ini sudah saya bahas di analisa Samarian beberapa hari yang lalu ya. Dari awal ya. Area buy weakness pun sudah pernah saya sebutkan di 9725. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order harusnya sudah buy ya kalau berminat di saham ini ya. Rebound ke atas 9725, buy, naik ke atas 10250 tambah lagi. Berikutnya setiap lipatan 50 atau 100 rupiah ya. Saya selalu sebutnya seperti itu. Target price-nya 11175 dan ini garisnya sudah saya berikan. Nah, kalau kita perhatikan di sini yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 11850 dan 11500. Yang belum punya, kalau tunggu buy on weakness terlalu bawah misalnya 9725, bisa tunggu di area tengah-tengah di 11175. Artinya kalau dia turun di bawah 11.175 atau mendekati 11.175, kalau dia berhasil rebound atau mantul barusan kita buy ya, seperti ini ya. Besoknya dia masih tembus ke atas, naik ke atas 11.500 tambah lagi, naik ke atas 11.850 tambah lagi. Uptrend-nya masih cukup bagus. Kalau mau buy sekarang boleh, bertahap aja, naik ke atas 12.350 yang mana adalah high-nya hari ini, boleh tambah lagi, target berikutnya di 13.000 ya. Itu untuk Harum. Ya kurang lebih seperti itu. Jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss ya. Masih cukup bagus, jadi jangan terlalu panik. Intinya fokus di saham-saham yang Anda punyai ya. Seperti itu ya. Kalau mau buy ya silakan sesuai dengan garis-garis dan yang sudah saya berikan ya di video ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya Indi.
Jadi ini akan berusaha untuk breakout resistennya di sini sekitar 2200 sampai dengan 2250, ya kan. Memang kesannya tadi gagal ya, ekornya lumayan panjang ya. Tapi kalau kita lihat ekor bawahnya juga panjang di tengah-tengahnya ya. Jadi di sini kalau area buy weakness untuk Indi kalau mau buy itu boleh tunggu di area 1940. Artinya dia kalau koreksi di bawah 1940 berhasil rebound berhasil kita buy. Kalau posisi sekarang memang di tengah-tengahnya antara 1940 dan 2250 ya. Ya seperti itu ya. Jadi tunggu buy weakness di bawah atau sekalian tunggu kalau dia sudah berhasil breakout. Jadi strategi buy di saham ya itu ada dua, buy low sell high atau buy high sell higher ya, seperti itu ya. Jadi bukan beli di pucuk, enggak ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 2250, yang belum punya boleh buy, yang sudah punya boleh average up ya, buy up ya. Naik ke atas 2330 tambah lagi breakout ke atas 2390, dia masih ada target berikutnya di 2670 ya. 2670 diambil dari mana kalau kita mundur ke belakang ya. Ini yang terakhir dari sini ya. Ini kurang lebih area high-nya ketika dia turun kemudian dia berhasil berusaha rebound ya, bukan berhasil ya, berusaha rebound tapi dia gagal ya. Di sini dia sempat capek di 2720 tapi garis saya di 2670 kurang lebih sekitar area ini ya resistennya ya. Jadi kalau kita lihat dari monthly-nya ini masih lumayan menarik ya, dia seperti anak tangga ya, naik koreksi ayun ya, naik koreksi naik. Jadi ini siap-siap untuk breakout ya. Mudah-mudahan aja berhasil ya untuk Indica Energy, kurang lebih cukup. Oke, satu lagi Medco, Medco Energy ya, dia naik. Area buy weakness sudah saya sebutkan 555 ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy ini sudah buy ya. Naik ke atas 590 saya sudah sebutkan. Nah posisi sekarang dia akan testing resistance 625 dan 640 ya. Kalau yang belum punya, kan, kalau mau buy sekarang ada dua pilihan, tunggu buy weakness lagi di area 555 ya. Ya bukan berarti saya mengharapkan atau mendoakan koreksi, enggak. Maksud saya kalau buy weakness turun di bawah 555, kalau dia berhasil rebound atau mantul seperti ini ya, nah kita boleh buy. Buy-nya bertahap aja. Nanti setiap kelipatan Rp10 atau Rp20 atau Rp25 boleh tambah lagi atau average up ya, seperti itu strateginya ya. Jadi diatur sendiri. Di sini 590, kalau dia berhasil breakout lagi jangan lupa tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Kemudian yang mau buy high sell higher, menurut saya sekalian tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 625 ya, seperti itu ya. Itu acuannya. Atau kalau sudah berhasil naik ke atas 620 ya, terserah ya. Hari ini kan high-nya di 620. Belinya bertahap aja, naik ke atas 640 tambah lagi. Di sini ada area swing high-nya yang dia akan uji ya, yang dia akan uji di sini adalah area 650. Jadi itu masih memungkinkan untuk breakout ke atas 650. Nah, kalau berbicara mengenai formasi di sini, ini sebelumnya dia sudah saya gambarkan sepertinya akan membentuk rounding bottom ya. Ternyata dia lebih lebar di sini, ada handle-nya ya. Seperti bisa saja disebut cup and handle. Tapi ini handle-nya di atas. Biasanya cup and handle itu kalau dia breakout dia di bawahnya ini ya. Ya seperti itu ya. Jadi ini masih cenderungan masih testing resistance 650-an. Kalau dia berhasil naik atau breakout ke atas 650, yang mau buy high sell higher mau tambah lagi silahkan ya. Target berikutnya masih memungkinkan di 760. Di sini tengah-tengahnya ada checkpoint ya, istilahnya checkpoint di sini 695 sampai 700-an ya, 695 ya. Kalau dia berhasil naik lagi boleh tambah lagi atau average up ya, jangan terlalu takut karena kalau kita lihat Medco ini ya, dia resistance sebelumnya di tahun 2021 dia dari bawah diturunkan, dia berhasil naik 760 ya. Jadi di 2022 ini saya optimis dia masih ada peluang untuk naik ke 760. Jadi jangan takut ketinggian, Pak Sunar ini tinggi, besok pasti koreksi. Ya kalau besok ya karena Jumat ya, kata ada yang bilang hari Jumat biasanya hari koreksi nasional. Ya kalau saya sih fokus di pergerakan harganya. Ya selama dia bertahan di atas 555, dia masih cukup bagus peluangnya untuk breakout ke atas 650 dengan targetnya di 695 dan 760. Itu untuk Medco ya. Kurang lebih cukup ya. Ini sudah saya bahas, totalnya ada 8 saham bagian pertama. Nanti berlanjut ke bagian kedua, 8 saham yang lainnya. Tetap semangat selalu, dan saran saya ya, jangan sekali-sekali menjelekkan IHSG ya, hanya karena IHSG-nya tiba-tiba turun terus Anda jelek-jelekin, enggak ya, jangan ya. Jadi kita harus tetap istilahnya itu menjaga emosi lah ya. Kalau kita sebenarnya di trading itu ya, menjaga emosi itu mudah kalau kita sudah pasang automatic order, trailing stop dan stop loss. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya udah kena ya istilahnya kita nggak perlu emosi lah. Memang ya kenyataannya pasarnya menghendaki yang lain ya. Kita harus pasang harganya turun ya. Selama kita bisa mengamankan profit ya kita amankan dengan trailing stop. Kalau nggak bisa ya pakai stop loss. Kurang lebih cukup ya.
Bagi yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.